Puji nama Tuhan, kami bersyukur bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kami. Jika saatnya kita akan mulai ibadah ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita satu dengan doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, buat hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Haleluya, haleluya, amin.
kerajaan tahta. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ajaib kau Ajaib kau Tuhan. Tuhan. Terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuasaanmu Tuhan. Menjaga bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk berikanmu Tuhan. Kau adalah batasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuasaanmu Tuhan. Pemegang bagiku, pemegang jiwa dan pengharapan
diberikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tiba saatnya kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Sungguhku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu,
hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Shalom, apa kabar semuanya? Para mahasiswa yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kalian semua. Dan saya percaya bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini dengan penuh dengan sukacita dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Bukan kebetulan hari Senin kemarin pada tanggal 17 Agustus 2020 kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa kita yang ke-75. Apakah benar kita telah benar-benar merdeka? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab dalam sesi ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang kemerdekaan yang sejati. Mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan bagi saudara. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudara yang kekasih, kebebasan atau freedom adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga banyak orang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, ada begitu banyak pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka, meneteskan darah mereka untuk kemerdekaan. Kita telah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan setiap orang untuk memerdekakan bangsa mereka. Saya membaca sebuah biografi dari Martin Luther King Jr. Ia lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta. Ia merupakan aktivis sosial yang memimpin pergerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 4 April 1968 ia mati karena dibunuh. Ia sangat berperan besar dalam perlawanan mengakhiri undang-undang pemisahan rasial antara keturunan Afrika Amerika.
dan warga kulit putih di Amerika Serikat. Saudara, perjuangannya membawanya menjadi peraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tentunya kita tidak lagi menemukan negara yang tidak merdeka pada abad ini. Hampir tidak ada negara yang tidak merdeka, semua sudah merdeka. Bahkan Indonesia telah merdeka selama 75 tahun, saudara. Itu bukan kurun waktu yang singkat, itu sangat lama. Namun pertanyaan saya, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Tentunya makna kemerdekaan ini berbeda untuk setiap kita, setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Pada sebuah kondisi, si A berkata saya sudah merdeka. Tetapi pada kondisi yang sama, si B akan berkata, bagi kamu, kamu sudah merdeka, tapi bagi aku belum. Jadi perspektif tentang kemerdekaan ini bagi setiap orang berbeda. Itu sebabnya di luar sana masih kita temukan terjadi demo sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang termarginalkan. Mungkin beberapa orang merasa saya sudah puas dengan keadaan saya. Tetapi beberapa di antaranya mengatakan kami masih terpenjara. Kami harus terus berjuang. Nah, banyak orang yang walaupun sudah ada dalam keadaan yang merdeka, mereka merasa belum benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang mereka miliki masih jauh dari ekspektasi mereka. Kemerdekaan yang mereka harapkan masih jauh dari mimpi yang mereka impikan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kita belum menemukan kemerdekaan yang sejati, di mana kita benar-benar merasa telah merdeka. Nah, kali ini saudara, kita akan merenungkan kalimat yang sangat penting yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 33. Sebelumnya ayat 32, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free adalah kalimat yang sangat terkenal dalam bahasa Latin, disebut veritas vos liberabit. Kalimat yang dipakai paling sedikit 22 universitas di dunia ini sebagai motonya. Lalu apa artinya the truth will set you free? Tuhan Yesus ingin mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu mendengar ini, saudara, orang-orang Yahudi mulai bereaksi. Apa maksudmu dengan merdeka? Apa maksud Anda dengan merdeka? Kami ini selama ini sudah merdeka. Kami tidak jadi budak siapapun. Lalu kenapa Anda datang dan berkata bahwa jika anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka? Siapa yang Anda maksudkan? Kami nggak pernah dijajah. Apakah mereka lupa bahwa mereka pernah dijajah di Mesir selama 430 tahun? Apakah mereka lupa bahwa mereka pernah dijajah oleh bangsa Asyur? Apakah mereka lupa bahwa mereka pernah dijajah oleh Babilonia, dibuang di Babel selama 70 tahun? Lalu apakah mereka lupa sesudah Babel mereka pernah dijajah oleh bangsa Persia? Apakah mereka lupa ingatan
bagaimana setelah Persia mereka dijajah oleh Yunani. Lalu pada zaman Yesus, mereka masih ada dalam penjajahan Romawi. Jadi mereka tidak bicara soal politis. Kalau secara politis Israel benar-benar dijajah oleh bangsa Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, bahkan Romawi. Dan tentunya juga mereka tidak bicara tentang penjajahan secara sosial. Karena pada waktu itu begitu banyak orang Yahudi yang menjadi budak. Lalu mereka bicara tentang kemerdekaan apa? Lalu mereka bicara bahwa mereka tidak menjadi budak soal apa, saudara? Mereka lagi bicara soal rohani. Mereka katakan kami adalah keturunan Abraham. Mereka merasa ada di atas umat lain, ada di antara orang lain, lebih di atas suku-suku lain. Mereka memang umat pilihan dan tidak ada yang bisa memperbudak mereka. Tuhan ingin mematahkan statement mereka dan berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hal ini juga selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Paulus dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan tidak ada orang yang merdeka. Semua manusia adalah budak dosa. Tuhan Yesus ingin menegaskan, dosa bukan hanya perbuatan yang engkau lakukan, tetapi sesuatu kuasa yang menguasai hati manusia, yang membuat manusia melakukan perbuatan jahat itu. Karena kita budak dosa, maka kita melakukan dosa. Saudara, pernah enggak punya pengalaman, saya ingin enggak ngomong kotor lagi, tapi pada akhirnya kita tuh ngumpat orang, maki orang. Lagi jalan, di jalan dengan sepeda motor, tiba-tiba ada yang nyalip. Kita bilang, "Weh, mata lo di mana?" Padahal kita baru pulang pelayanan dari gereja. Pernah enggak kita disakiti oleh seseorang yang gosipkan kita, dan kita tahu kebenaran tentang kasih? Hati nurani kita berkata jangan balas, tapi tetap toh kita balas. Pernah kita berkata bahwa saya nggak akan pernah membenci orang, tapi toh kita nggak bisa kuat menahan untuk membenci seseorang. Itu artinya bahwa kita ini budak dosa, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa kita akan selalu menjadi hamba dosa? Kita tidak bisa merdeka. Apakah destiny kita, saudara, sebagai manusia akan menjadi seorang pendosa? Apakah merdeka dari dosa hanyalah sebuah halusinasi? Mungkin kita berkata, kalau saya hamba dosa, maka saya tidak akan pernah merdeka dari dosa. Seringkali saya ingin berbuat baik, tapi yang saya lakukan jahat. Saudara, saya mau katakan, sebagaimana kita berjuang memperjuangkan hak-hak asasi kita sebagai manusia, sebagaimana kita berjuang memperjuangkan kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa, maka kita juga bisa merdeka dalam hal dosa. Apakah merdeka dari dosa merupakan ekspektasi yang terlalu tinggi bagi kita? Saya rasa tidak, saudara. Karena Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan kata apabila, saudara. Kata apabila ini merujuk kepada satu hal.
yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Berarti penyelamatan, pembebasan dari perbudakan hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi, yaitu anak itu. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Kata apabila juga mendeskripsikan bahwa kita tidak bisa mendasarkan kemerdekaan itu pada kemampuan kita untuk merdeka dari dosa. Berapa banyak kita telah berjuang selama ini? Saudara mati-matian berusaha untuk menang atas kuasa dosa, menjaga perkataan saudara, hati saudara, pikiran, semua perilaku saudara jaga. Saudara menjaga attitude saudara, integritas saudara. Tapi ternyata saudara masih kalah. Saudara masih melakukan hal-hal yang lama. Itu karena kita mendasarkan kemerdekaan kita pada kemampuan kita untuk merdeka dari dosa. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Dia harus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana Yesus memerdekakan kita? Apakah Ia datang dengan tentara yang besar dan membinasakan orang-orang yang telah membuat kita jatuh dalam dosa? Ketika kita berkata bahwa saya sudah jatuh dalam dosa karena pergaulan oleh teman-teman saya, apakah Yesus datang untuk membinasakan teman-temanmu? Saya jatuh dalam dosa karena orang tua saya yang memiliki figur yang tidak patut saya contohi. Apakah Yesus datang untuk membinasakan keluargamu? Tidak, saudara. Ia datang memberikan hidupnya untuk kita. Dia mati di kayu salib sebagai penebusan bagi dosa kita. Inilah pembebasan akan budak dosa yang sebenarnya. Inilah kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah esensi kemerdekaan yang sejati yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai orang percaya. Nah, saudara, seharusnya kita menyadari bahwa kita tidak benar-benar bisa merdeka kalau Yesus tidak memerdekakan kita. Yesus tidak mau terjebak, saudara, dengan doktrin orang Yahudi yang merasa diri mereka paling benar, yang merasa mereka bukan hamba siapapun, bahkan mereka tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Olehnya ia berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah the real truth yang disampaikan oleh Yesus. Ini adalah kebenaran yang sejati. Yesus memberikan tamparan keras bagi kita, orang percaya saat ini, bahwa hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Sikap hati kita menjadi ukuran percaya kepada Kristus yang sanggup memberikan kemerdekaan yang sejati. Apakah kita percaya kepada Dia atau kita percaya kepada kemampuan diri kita untuk menang atas dosa? Seorang pernah mengatakan demikian, menang atas dosa ditentukan oleh diri sendiri. Jika kita berkata bahwa saya sudah menang dari perkataan-perkataan kotor, maka kita sudah merdeka dalam hal itu. Saya sudah menang terhadap pornografi, maka kita sudah merdeka terhadap hal itu. Benarkah demikian, saudara? Pertanyaannya, seberapa kuat kita bisa memperjuangkan itu? Seberapa lama saudara bisa bertahan dalam kemampuan saudara menang atas dosa? Tidak ada satu manusia pun yang sanggup bertahan. Dan pada akhirnya kita harus kembali pada satu titik, bahwa kita butuh pribadi yang sanggup menyelamatkan kita, yaitu pribadi Yesus sendiri. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Saudara yang kekasih, hasrat manusia tidak ingin menjadi hamba dan diperbudak oleh dosa.
Mungkin kita sudah berusaha untuk ke gereja, membaca firman Tuhan, menjaga lidah kita, menyeleksi komunitas-komunitas di mana kita bisa bergaul. Itu adalah bagian dari upaya kita merdeka dari perhambaan dosa. Namun pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita berhasil? Ternyata kita ini terbatas, saudara. Ternyata kita ini banyak gagalnya. Kini saatnya kita harus bertindak. Pertanyaannya, dari mana kita mulai? Yang pertama, saudara, mulailah dengan datang kepada Yesus, Anak Allah yang sanggup menyelamatkan dan memerdekakan kita. Ini sebuah harga mati untuk sebuah kemerdekaan yang sejati. Inilah sebuah harga mati bagi kita orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Galatia 5 ayat 1a, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi memperoleh kemerdekaan yang sejati harus dimulai dari yang pertama, datang kepada Yesus. Dia yang sanggup untuk memerdekakan saudara. Yang kedua adalah kemerdekaan sejati akan nampak dalam aplikasi hidup yang merdeka, yang tercermin dari sikap hidup yang merdeka. Apa sikap hidup yang merdeka? Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wow, ternyata ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus, kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, maka kita akan melakukan kebenaran. Buah-buah roh itu akan ada dalam hidup kita. Kita bisa mengaplikasikannya. Saudara yang kekasih, milikilah kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, datang kepada Yesus yang sanggup membebaskan saudara. Tidak dengan kemampuan kita, kita bisa merdeka. Apapun yang sudah kita lakukan, sejarah mencatat kita gagal sebagai manusia. Hanya satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Yang kedua, jika saudara sudah memiliki kemerdekaan yang sejati, hiduplah dalam kebenaran yang sejati. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saudara. Saya percaya bahwa generasi muda Kristen memahami arti kemerdekaan yang sejati. Hari ini biarkan Tuhan melawat saudara, memerdekakan saudara, dan membuat saudara memiliki hidup yang berbuah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudara, mungkin Anda hari ini merasa Tuhan, saya masih terikat dalam banyak hal. Ada begitu banyak dosa yang masih melilit hidupku. Saya masih jatuh bangun dalam membangun kehidupan yang kudus. Saya masih terikat dalam perkataan yang kotor, pornografi, pikiran yang buruk tentang seseorang, atau apapun juga. Dan saudara merasa bahwa saudara tidak mampu bertahan dan berusaha untuk hidup kudus. Saudara butuh seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara adalah orangnya, Anda yang ada di rumah hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Mari datang kepada Yesus. Minta pembebasan yang sejati. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya saudara yang ada di rumah, rasakan kasih Tuhan melawat saudara. Engkau dan Tuhan yang tahu hari ini. Berapa banyak dari saudara yang hari ini merasa, Tuhan saya nggak bisa bebas. Dan berapa lama saudara terikat. Tuhan datang kepada kita dan berkata, maukah engkau bebas? Maukah engkau bebas, saudara? Sekali lagi, jika saudara adalah orangnya,
Mari taruh tangan kananmu di dada. Kita akan berdoa hari ini. Bapa, terima kasih untuk setiap anak-anak muda Kristen. Untuk anak-anak Tuhan yang hebat ini. Sebuah generasi yang Kau pilih. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kami diperhamba oleh dosa. Kami benar-benar ingin merdeka hari ini. Kami percaya hanya satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kami, yaitu Engkau Yesus. Kau pribadi yang kami nantikan hari ini. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari kuasa dosa yang melilit kami. Biarkan kami merdeka hari ini. Biarkan kami memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun di antara kami yang menonton tayangan ini dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap kuasa kegelapan yang membawa kami kepada jurang dosa, yang membawa kami kepada kegelapan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan hari ini juga kami berdoa, kiranya ketika kami memiliki kemerdekaan yang sejati, ajar kami hidup dalam kebenaran yang sejati. Kami melakukan perbuatan yang Engkau kehendaki, buah-buah roh dalam hidup kami. Kami berdoa, terjadilah itu dalam kehidupan kami sebagai generasi muda Kristen. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau kerjakan bagi kami hari ini. Kami berterima kasih. Hari ini kami nyatakan bahwa di dalam Yesus kami bebas. Tidak ada penghukuman, tidak ada perbudakan lagi. Terima kasih buat anugerah. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan dilihat kalau ada yang kurang. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa seluruh hidupmu. Orang-orang yang telah merdeka hari ini, mari kita datang mempersembahkan kehidupan kita. Dan juga akan berdoa buat bangsa Indonesia yang telah merdeka selama 75 tahun. Kiranya anugerah Tuhan ada untuk bangsa kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari menaikkan pujian ini bersama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Memperingati 75 tahun bangsa kami merdeka, kami bersyukur Tuhan. Apa yang Kau kerjakan bagi bangsa kami sungguh dahsyat dan luar biasa. Ajaib apa yang Kau perbuat. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang telah Engkau kerjakan bagi kami semua. Kami tahu ini adalah rahmat yang ilahi, kasih karunia yang besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Bahkan pada hari ini, 75 tahun bangsa kami merdeka. Kami bawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami, atas pemerintah kami, atas seluruh rakyat Indonesia. Sejahteralah bangsa kami karena anugerah Tuhan. Sejahteralah bangsa kami karena kasih karunia dari Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya tangan Tuhan yang kuat yang akan terus menuntun bangsa Indonesia. Dan juga kami bersyukur
karena Engkau telah mengerjakan sebuah bagian yang tidak bisa kami lakukan, yaitu memerdekakan kami dari dosa. Kini kami percaya bahwa kemerdekaan yang sejati bukanlah sebuah halusinasi. Kami mampu Tuhan untuk sampai pada kemerdekaan yang sejati itu. Karena ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus yang rela mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sejati ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa melakukan kebenaran-kebenaran ilahi. Kami bisa berbuat Tuhan, karena kami telah merdeka. Kami benar-benar murni merdeka. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Berikan kami Tuhan keberanian untuk berani hidup kudus, memiliki integritas yang benar di dalam Tuhan. Kami percaya anak-anak mudamu yang menonton tayangan ini, para generasi muda Kristen, mahasiswa dimanapun mereka berada, kami percaya anugerah dan berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah semua berkat-berkat terbaik dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Semoga kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang telah memimpin kami dalam ibadah ini. Diberkati dalam pelayanan Amin. dan keluarganya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berluar daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita untuk hambanya yang memimpin kami dalam doa. Jangan berluar